Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henita Komariah dari kelas 2B. Di sini saya akan membahas mengenai proses pencernaan pada manusia. Harus diakui, memahami proses pencernaan makanan pada manusia bukanlah hal yang mudah. Sebab makanan yang Anda konsumsi itu harus melewati mulut, tidak langsung meluncur ke anus. Masih banyak destinasi lain yang harus didatangi agar makanan bisa diubah oleh tubuh menjadi sumber energi. Bukan sekedar menyulap makanan menjadi feses, proses pencernaan memiliki tugas yang lebih berat dari itu. Seperti apa proses pencernaan pada tubuh manusia? Kita simak sebagai berikut. Pertama, mulut. Ketika membuka mulut untuk memasukkan makanan favorit Anda, dari sinilah perjalanan panjang makanan dimulai. Mulut seakan menjadi gerbang utama dari proses pencernaan pada manusia. Selanjutnya, makanan dikunyah menjadi bagian-bagian kecil yang membuatnya mudah dicerna. Sementara itu, air liur yang bercampur dengan makanan tersebut akan mengubahnya menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tubuh. Yang kedua adalah tenggorokan. Destinasi kedua makanan favorit Anda ialah tenggorokan. Setelah ditelan, makanan akan menuju langsung ke tenggorokan Anda. Dari sinilah makanan akan meluncur ke esofagus, yaitu tabung penelan. Yang ketiga, esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah tabung berotot yang membentang dari faring, yaitu tabung fibromuskular di depan tulang leher ke lambung. Melalui gerakan meremas atau gerakan peristaltik, esofagus akan mengirimkan makanan ke lambung. Tepat sebelum makanan masuk ke dalam perut, ada zona tekanan tinggi, yaitu sphincter esofagus bawah, yang bertugas sebagai katup agar makanan tidak melewati belakang kerongkongan. Yang keempat ada lambung. Dari esofagus, makanan akan mampir ke lambung. Perut dapat digambarkan sebagai kantung dengan dinding berotot kuat, yang tidak hanya bertugas sebagai penyimpan makanan, tapi juga penggiling makanan yang Anda konsumsi. Saat proses pencernaan pada manusia mencapai lambung, maka akan ada enzim dan asam yang bertugas memecah makanan. Ketika meninggalkan lambung, makanan yang semula berbentuk dan mungkin bertekstur keras akan berubah menjadi cairan atau bentuk lebih halus. Kelima, usus halus. Usus kecil atau usus halus adalah destinasi selanjutnya setelah makanan melewati perut. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyelesaikan pekerjaan perut yang belum usai, yakni memecah makanan dengan enzim yang diproduksi pankreas, empedu, serta hati. Disinilah tubuh akan menyerap nutrisi makanan ke aliran darah. Tanpa kinerja jejunum dan ileum, tidak mungkin nutrisi bisa diserap oleh tubuh. Keduanya memikul tanggung jawab besar dalam memindahkan nutrisi makanan ke dalam aliran darah. Sementara itu, duodenum hanya akan membantu usus dalam memecah makanan. 6. Usus besar. Usus besar menjadi destinasi yang dilewati makanan yang sudah berbentuk cair atau lebih halus. Di dalam usus besar, seluruh cairan yang ada di dalam makanan akan diserap, sehingga sisa-sisa makanan ini memiliki bentuk yang lebih solid. Sisa-sisa makanan yaitu feses
ini akan disimpan di dalam usus sigmoid. Biasanya dibutuhkan waktu 36 jam agar kotoran yaitu feses bisa melewati usus besar. Saat usus besar sudah penuh dengan sisa-sisa makanan ini, maka proses eliminasi menuju ke dubur akan dimulai. 7. Dubur. Rektum atau dubur adalah ruangan sekitar 20 cm yang menyambungkan usus besar ke anus. Menerima kotoran atau feses dari usus besar adalah tugas utama dari dubur. Saat gas atau feses masuk ke dalam dubur, maka akan ada sensor yang dikirim ke otak. Kemudian otak akan memutuskan akan mengeluarkan atau menahan kotoran yang ada di dubur. Dalam proses buang air besar, sfinkter atau otot akan merileks dan rektum berkontraksi, sehingga feses akan keluar lewat anus. Dan terakhir, yaitu yang ke-8 adalah anus. Anus adalah pemberhentian terakhir dari proses pencernaan sebelum akhirnya makanan yang sudah berubah menjadi kotoran atau feses keluar dari tubuh. Anus terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sfinkter, yaitu otot internal dan eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi dubur. Lapisan ini akan mengetahui bentuk atau konsistensi dari feses, entah atau itu cairan, solid, ataupun hanya gas. Nah, demikian teman-teman dari pemaparan saya mengenai penjelasan proses pencernaan makanan pada tubuh manusia. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.